Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini setelah ada beberapa request yang menanyakan gimana sih Kak cara untuk membuat atau menemukan suatu judul skripsi gitu. Karena kebanyakan dari mereka bingung nih harus memulai dari mana dulu untuk membuat suatu judul dalam skripsi gitu atau menemukan apa sih yang seharusnya saya tulis gitu. Karena di dalam video kali ini saya akan mengulas tentang semua hal tersebut. Jadi simak dan jangan lupa saksikan sampai akhir ya. Oke, berikut tutorialnya. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana sih kita kan biasanya kalau misalkan untuk nulis skripsi kan bingung ya, apa dulu atau berangkat dari mana gitu. Nah, saran saya teman-teman itu agar lebih mudah untuk mengkotakkan ide teman-teman, teman-teman itu berangkat dari kerangka konsep. Nah, sedangkan kerangka konsep itu sendiri sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silakan ditonton caranya membedakan kerangka pikir, konsep, dan lain sebagainya. Nah, misalkan nih kan tahap pertama itu kita membuat kerangka konsep. Jadi, ngomong-ngomong tentang kerangka konsep, misalkan saya adalah seseorang pemasar, lalu ketika di mata kuliah misalkan consumer behavior atau perilaku konsumen, itu adalah mata kuliah yang paling menarik bagi saya. Sehingga yang ngena di hati saya tuh ingat sampai sekarang itu adalah misalkan mengunjungi tempat-tempat kafe misalkan, atau berbelanja berarti situs web, situs marketplace, lalu atau tempat wisata gitu. Misalkan yang lagi terus berkembang itu kan tempat wisata ya. Misalkan mengunjungi tempat wisata gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya ada visit intention gitu. Nah, ketika saya ngomongin tentang visit intention, yang pasti yang yang paling mengena di teman-teman itu kan adalah ini ya, misalkan satisfaction atau kepuasan gitu ya. Satisfaction. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke gambarnya gitu. Nah, ketika teman-teman mengklik gambar itu pasti langsung yang keluar kerangka konsep gitu. Kalau misalkan dari sini kan teman-teman bisa memilih variabel apa yang akan saya masukkan gitu kan. Oke, di sini yang pasti kita masukkan itu ada visit intention begitu. Teman-teman untuk mempermudah menggambarnya itu pakai PowerPoint aja. Nah, kita gambar dulu di sini ada visit intention misalkan ya. Oke, adalah variabel Y. Visit intention. Nah, kan kita banyak tuh melihat di sini ada visit intention. Di sini intention to visit sama aja. Artinya sama. Lalu ini juga, ini revisit, beda sama visit ya. Kalau visit itu kan pertama kali, belum pernah berkunjung gitu kan. Nah, lalu intention to visit. Nah, kita ambil salah satu contoh misalkan di sini. Di sini tuh ada variabel attitude, perceived behavior control, subjective norm, lalu dimoderasi oleh sosial media. Nah, teman-teman bisa mengambil tuh mana yang mau kalian ambil gitu. Misalkan ini ada segini banyaknya, lalu ini juga ada destination image, satisfaction gitu. Oke, saya akan mengambil destination image misalkan. Teman-teman tinggal gambar aja. Kalau misalkan sudah menemukan jurnalnya, karena kan untuk kita menulis suatu hubungan itu kan nggak boleh asal ya, harus based on data gitu. Sedangkan kita sudah mengambil di sini itu sudah pasti masuk jurnal seperti ini. Dia sudah masuk di
org gitu. Nah, lalu saya ingin menambahkan variabel sebelumnya gitu kan, atau variabel X juga gitu. Oke, saya akan menambahkan satisfaction gitu. Bisa gitu. Saya akan menambahkan variabel X2 satisfaction. Nah, ternyata 3 variabel kurang nih gitu kan. Saya menginginkan variabel yang lain gitu misalkan. Berarti kan kita nambahkan hubungan lagi ya, entah itu mediasi variabel Z di sini atau moderasi. Gitu kan. Nah, di sini ada destination image, perceived value, specific novelty ada. Lalu coba kita cari yang lain. Dari sini di sini ada satisfaction, ada IWAM, destination image. Nah, ini destination image atau IWAM gitu kan. Bisa. Atau misalkan mana nih ya? Ini intention to switch, loyalty. Ini ada misalkan tourist loyalty misalkan ya. Saya mau taruh di tengah. Boleh teman-teman. Asalkan ada based on-nya, tourist loyalty. Nah, kalau kita lihat tadi itu kan ini ya, destination image kan ke tourist loyalty ya. Kita hubungkan dengan garis. Nah, supaya kenapa saya bilang di PPT aja, supaya ini teman-teman mudah mau dipindah-pindah dia ngikut gitu. Satisfaction juga ke turis. Ini nggak boleh asal ya, ini sudah ada sebelumnya kan, tadi sudah kita temukan hubungannya. Lalu tourist loyalty ini ke visit intention, ya kan? Intention to visit, tourist loyalty, destination image, tourist experience, nih ada tourist satisfaction, destination image terhadap destination familiarity itu bukan. Oke. Misalkan nih teman-teman. Nah, kalau mau sama teman-teman dibikin ini jadi mediasi lagi itu bisa. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Ada 3 hipotesis gitu. Tadi kan kita menemukan destination image itu terhadap satisfaction. Kita bisa gambarkan lagi tuh di sini. Berarti kita sudah membangun 4 hubungan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi berangkatnya itu adalah mencari kerangka konsep terlebih dahulu. Oke, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.